double disc ya atau lihat. Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel ini. Kali ini kita akan tutorialkan dan review menu-menu yang ada di speedometer si Aerox Alpha ini untuk tipe yang ABS ya. Nah, ini kita akan jelasin satu persatu menu apa aja yang tersedia di speedometer ini. Selanjutnya kita akan on-kan dulu untuk si kunci kontaknya, maka speedometernya akan menyala dengan tampilan seperti ini ya. Nah, ini kita jelasin dulu satu persatu sebelum ke fungsionalnya. Untuk di bagian atas ini adalah jam. Lalu untuk yang memanjang seperti ini adalah RPM ya. Sedangkan yang ada tulisan S ini adalah riding mode. Nah, ini kita bisa rubah S maupun T, sport dan tone. Nah, ini ada di bagian bawah, ini ada trip. Nah, ini kita bisa geser-geser seperti ini ya, dengan menekan kursor yang ada di sebelah kiri. Nah, ini mulai dari fuelnya, terus ada average fuel, terus ada average speed, ada trip time, terus ada baterai, voltase baterai, terus ada odometer, ada trip 1, trip 2, dan trip F, dan coolant. Ini adalah suhu coolant ya. Terus di sebelah sini ada insan fuel. Nah, ini fungsinya untuk ini fungsinya untuk apa ya? Konsumsi bahan bakar real time pada saat berjalan. Oh, ini adalah fungsinya untuk konsumsi bahan bakar per kilometer pada saat berjalan. Dia real time ya. Kalau yang ada di sini dia kan akumulasi, sedangkan yang ini adalah real time. Terus kita geser di sebelah kanan, ini ada untuk bensin ya, atau tachometer bensin. Nah, ini ada easy, ada full. Ini udah umum lah ya. Lalu di sebelah sini ada TCS, traction control system, dan di sini ada lampu ABS. Oke, selanjutnya kita akan review menu-menu apa aja yang tersedia di speedometer ini. Nah, pertama-tama kita tekan tombol menu seperti ini, maka akan tampil seperti ini. Nah, menu yang pertama itu adalah musik. Nah, fitur musik ini adalah ketika kita sambungkan dengan HP sambil kita mendengarkan musik, di sini kita bisa melakukan penggantian musik dan juga setting volume ya. Nah, ini kita bisa setting volume ketika dia sudah tersambung dengan HP. Lalu kita untuk kembali ke menu sebelumnya, kita tinggal tekan back. Lalu di bagian bawah ini ada navigasi. Nah, ini navigasi dia harus tersambung juga sama HP dan dia sudah menggunakan Google Map ya. Nah, cuman nanti kita akan coba sambungkan ke HP supaya kelihatan GPS-nya modelnya seperti apa. Oke, berikutnya adalah notifikasi. Nah, ini juga sama nih, notifikasi ketika HP kita menerima pesan atau telepon. Ketika si HP-nya sudah tersambung dengan sepeda motor, maka di speedometer ini dia akan muncul notifikasi. Lalu kita geser ke bawah, weather ini adalah cuaca pada saat kita berkendara. Jadi ini membantu pada saat kita touring ya atau jalan jauh. Jadi di sini dia terlihat cuaca ya, atau ramalan cuaca. Lalu di bagian bawah ini adalah setting. Nah, ini kita oke. Nah, ini terdapat settingan beberapa, mulai dari traction controlnya. Traction controlnya bisa kita aktifin, bisa kita off-kan ya. Ini sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Tapi pada saat berkendara kita di jalan yang tidak rata atau hujan, ini penting. Jadi ini bisa di-on-kan, bisa di-off-kan. Kita tekan enter untuk merubah on dan off. Oke, lalu kita geser ke bagian bawah. Di sini ada lap time. Nah, lap time record. Nah, ini bisa ada beberapa memori sampai 40 ya teman-teman. Jadi saving memorinya sampai 40.
Lalu di bagian sini ini kita bisa reset ya. Nah, pada saat kita mereset kembali muncul notifikasi apakah kita benar-benar lakukan reset atau tidak. Jika misalnya kita berupa pikiran, maka kita tekan cancel. Tapi ketika misalnya kita memang benar-benar mau mereset, kita bisa tekan oke, maka si lap time yang ada di atas itu dia akan terreset. Oke, kita akan lanjut ke menu sebelumnya. Nah, ini di bawah ini ada tema select. Tema select ini adalah tampilan speedometer ya teman-teman. Jadi tampilan speedometernya itu kita bisa rubah-rubah dengan ada 3 tema yang tersedia. Nah, ini kita akan cek dan perlihatkan satu persatu. Yang pertama ini adalah tema 1. Nah, ini tema 1 tampilannya seperti ini ya teman-teman. Lalu tema 2 kita akan lihat. Nah, untuk tema 2 dia tampilannya seperti ini. Nah, kita akan lanjut ke tema yang ketiga. Dan tema yang ketiga tampilannya seperti ini. Dia di sini kelihatan lap time-nya ya. Ini udah kayak motor balap ini. Oke, terus yang berikutnya selain tema select, di bawahnya ada display setting. Display setting, nah ini kita bisa setting juga pada saat kita berkendara, day, night, auto, dan juga cahayanya juga kita bisa setting ya. Ini kita bisa setting cahaya. Nah, ini kita bisa diredupin ya, bisa diredupin dan kita geser ke atas untuk membuat lebih cerah. Oke, pada saat kita berkendara siang hari kita bisa tekan day, dan pada malam hari kita naik. Dan ini disiapin menu untuk yang auto. Oke. Lalu yang berikutnya adalah setting untuk jam yang ada tampil di display ini. Nah, untuk si setting jam kita tekan OK. Lalu di sini tersedia 2 menu, ada auto adjustment dan juga manual adjustment. Nah, untuk yang auto adjustment ini ketika si HP-nya terhubung dengan sepeda motor, maka si jamnya dia akan auto menyesuaikan dengan jam yang ada di HP. Nah, untuk si manual adjustment kita tekan enter seperti ini. Nah, ini kita bisa setting untuk si hour atau jamnya. Dan apabila jam yang kita inginkan sudah sesuai dengan menekan kursor atas maupun ke bawah, kita tekan OK, maka si kursornya akan berpindah ke menit. Nah, ini juga kita bisa setting ke atas maupun ke bawah. Apabila settingan jamnya sudah oke, kita tekan kembali si enter. Lalu di sini muncul notifikasi kembali apakah kita mau benar-benar melakukan setting waktu atau tidak. Jika tidak, maka kita pilih cancel. Jika oke, maka kita tekan oke, lalu kita pencet enter seperti ini. Oke, berikutnya adalah unit. Nah, untuk yang unit ini ada distance. Nah, ini bisa kita setting ya untuk di speedometernya apakah satuannya kilometer maupun mil. Nah, ini untuk mil. Dan ini untuk kilometer, teman-teman tinggal geser aja kursornya sesuai yang teman-teman mau. Untuk fuelnya ini juga bisa diatur ya teman-teman, bisa per liter per 100 km atau kilometer per liter. Teman-teman bisa setting sesuai dengan kemauan teman-teman. Ini fitur ini udah tersedia juga mulai dari NMAX Gold sampai generasi yang terbaru ya. Terus untuk temperatur, nah ini untuk temperatur ternyata ini hanya pilihan aja ya, apakah kita mau menampilkan derajat Celcius atau Fahrenheit. Nah, ini kita tinggal geser ke bawah jika ingin Fahrenheit, dan kita geser ke atas jika ingin Celcius, dan juga selanjutnya kita tinggal pencet OK. Oke, nah demikian untuk si menu yang ada di speedometer ini ya. Nah, di bagian bawah ada satu lagi ternyata information atau reset. Jadi ini tempat untuk melakukan reset trip meal-nya, si maintenance. Jadi maintenance-nya ternyata bisa di reset nih ya. Ini isinya ada oil,
terus ada panbel, terus ada periodic maintenance, jadi seberapa jauh atau kilometer setelah kita melakukan maintenance sebelumnya. Terus oke, di sini ada average speed. Ini untuk melakukan riset ya. Misalnya kita average speednya mau kita riset. Terus di sini average fuelnya, terus trip time, dan menu yang tersedia itu aja. Terus jika kita melakukan ingin all reset, kita tinggal langsung bisa pencet all reset ya. Oke, untuk menunya itu aja. Nah, untuk si tombolnya ini, teman-teman bisa perhatikan ya. Ini akan gue jelasin juga satu persatu fungsi dan kegunaannya. Untuk yang di bagian depan, nah teman-teman bisa lihat ya, ini mode atau mode. Nah, ini adalah fungsinya untuk mengubah riding mode. Nah, riding mode yang tersedia di sini ada S dan T, Sport dan Town. Untuk Sport itu dia lebih agresif ya, dan tentunya konsumsi BBM-nya pastinya lebih boros, tapi pergendaranya dia akan jauh lebih agresif. Untuk di perkotaan mungkin kita cukup memilih VT ya atau Town, dan juga pastinya BBM akan lebih hemat. Untuk yang di sebelah sini sama seperti sepeda motor konvensional biasa, ini ada lampu jauh dan dekat, dan ini ada sen kanan dan kiri. Lalu di sebelah sini ada klakson seperti biasa, dan ini adalah shift atau shifter naik. Jadi kita bisa setting 1, 2, dan 3. Ya. Oke, lalu untuk yang tombol yang sebelah sini, nah ini fungsinya adalah tombol untuk kembali atau home. Ketika kita melakukan penyetingan untuk kembali ke menu sebelumnya, kita tekan tombol yang ini. Lalu untuk yang atas adalah ini tombol untuk memainkan menu yang ada di speedometer. Nah, ini untuk yang atas adalah kursor atas, dan mengarah ke bawah adalah kursor bawah. Dan yang ini adalah enter atau OK. Nah, demikian fungsi-fungsi dan review speedometer dan juga tombol-tombol holder yang ada di ARF Turbo dari gua. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silakan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video dari channel ini, mohon untuk dibantu subscribe dan juga dibagikan supaya kita lebih semangat lagi membuat video-video yang lebih bermanfaat. Dan di akhir kata, gua ucapin terima kasih. Subscribe, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.